Selamat bertemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan perangkat lunak untuk pembelajaran kimia HyperCam. Apabila Anda sudah menginstal HyperCam, maka pada layar komputer Anda tinggal dibuatkan shortcut dan lambangnya gelas kimia yang berisi cairan berwarna hijau. Kemudian kita jalankan. Ini adalah tampilan dari perangkat lunak HyperCam. Pada bagian atas ada beberapa menu yang kita harus kenal dengan baik isi semua menu-menu itu, mulai dari file, kemudian edit, build, kemudian ada select, display, database, setup, compute, dan beberapa menu lainnya. Kemudian pada bagian bawah itu ada beberapa tool. Yang pertama itu adalah tool untuk menggambar. Kemudian yang kedua tool untuk select. Selectnya itu bisa memilih satu molekul atau semua molekul yang kita sudah gambar, atau kita memilih lebih dari satu, bisa atom, bisa molekul. Kemudian tool berikutnya adalah untuk rotasi keluar dari bidang, dan yang berikutnya adalah rotasi pada bidang. Kemudian ini untuk translasi, untuk geser, dan ini untuk translasi sumbu Z. Kemudian magnify untuk memperbesar gambar atau memperkecil. Nah, demikian juga jet clipping plane dan menu-menu lainnya yang bisa kita kenal pada saat kita menggambar pada bidang yang kita miliki. Baik, kita mulai menggambar yang paling sederhana. Untuk memunculkan tabel periodik, tinggal kita menekan tool ini 2 kali atau double klik. Maka inilah tabel periodik yang berisi unsur-unsur yang kita bisa gunakan pada saat menggambar. Misalnya kita mau menggambar yang paling sederhana, misalnya metana. Metana itu hibridisasi orbital molekulnya adalah sp3, maka dia tetrahedral geometrinya. Untuk menggambar, kita tinggal klik dan jangan kaget apabila hanya muncul satu titik ini. Ini sudah satu atom karbon yang kita gambar. Perlu diingat, supaya muncul lambang unsurnya, maka pada menu display Anda harus menghidupkan label dari unsur. Maka di situ Anda tinggal mengklik simbol. Itu artinya nanti unsur yang Anda gambar, yang gunakan untuk gambar itu diberi lambang unsurnya. Seperti karbon, maka
akan diberi lambang C. Oke, menggambar metana tidak perlu kita gambar C dengan HH-nya. Tinggal pada menu build kita tambahkan add hydrogen and model build. Maka kalau kita klik akan muncul seperti ini. Ini adalah metana dengan geometri yang sudah diatur oleh perangkat lunak HyperCam. Itu adalah tetrahedral. Setelah kita menggambar seperti ini, maka kita mencoba beberapa menu tadi. Yang ini tadi untuk rotasi, keluar bidang, terserah kita mau rotasi kemana. Kita lihat daerah 3 dimensinya. Kemudian yang ini akan berputar, jadi dia hanya berputar begini. Sedangkan ini adalah untuk kita geser ke sana kemari. Model yang ditunjukkan pada gambar ini adalah mode stick. Maka untuk kita mengubah dalam bentuk ball and cylinder, kita buka menu display, lalu rendering. Pada rendering itu kita memilih yang di rendering method, kita memilih ball and cylinder. Ball and cylinder akan muncul begini. Ini sudah metana. Ini molekul ini kita baru menggambarnya, belum dioptimasi geometrinya. Oleh karena itu kita perlu mengoptimasi geometri molekul tersebut untuk mendapatkan bentuk atau geometri atau struktur molekul yang paling stabil. Untuk itu kita masuk ke mode atau menu compute. Sebelumnya kita set dulu di setup itu ada menu molecular mechanics, semi empirical, ab initio, dan density functional theory atau DFT. Yang 4 bagian atas ini adalah level teori yang digunakan dalam perhitungan untuk suatu molekul. Yang paling sederhana, yang molekular mekanik itu adalah perhitungan energi molekul atau struktur yang ada menggunakan mekanika fisika klasik atau dipandang ikatan antara atom itu adalah seperti dua buah benda yang dihubungkan dengan pegas. Kemudian ada semi empiris atau semi empirical. Di dalam konsep ini memadukan data teori dan eksperimen untuk mempelajari atau menghitung atau dalam studi struktur molekulnya memadukan data teoritis dan data eksperimen, makanya disebut dengan semi empiris. Kemudian ada ab initio, jadi sudah masuk ke semi kuantum. Demikian juga yang di bawahnya semakin tinggi maka aplikasi kuantumnya semakin
banyak. Kita mulai dengan yang paling sederhana, molekular mekanik. Kita tinggal pilih. Nah, di dalam molekular mekanik itu ada MM+, Amber, Bio+, dan OPLS. Kita tinggal memilih yang paling sederhana, MM+. Oke. Kemudian kita optimasi geometrinya. Optimasi geometri dengan memilih menu Geometry Optimization. Maka di sini muncul pilihan algoritmanya apa. Ya, tinggal kita pilih yang ada ini. Kemudian RMS gradient. Jadi gradient pada sumur potensial ikatan antara dua buah atom itu titik paling rendah atau titik minimum itu memiliki gradien 0. Semakin mendekati 0, maka ketepatan menghitungnya tentu lebih tepat. Informasi yang akan diperoleh. Nah, sekarang kita memilih misalnya 0,001. Kemudian siklusnya itu untuk mengeset berapa banyak siklus atau pengulangan perhitungan sampai mendapatkan gradien yang kita set tadi dengan mengisi jumlah siklusnya. Kita bisa ubah angka yang diberikan oleh komputer, misalnya 150. Oke, apabila saya oke kan, maka komputer akan mulai menghitung. Dan dalam waktu beberapa detik sudah konvergen. Konvergen itu kalau komputer memberikan informasi yes. Apabila belum, maka akan muncul tulisan no. Nah, no itu artinya belum sesuai dengan apa yang tadi kita sudah set. Ya, misalnya gradiennya belum tercapai. Di sini gradiennya 0,000243. Energinya sangat kecil. Ya, itu 10 pangkat minus sekian. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 pangkat min 6. Karena angkanya begitu kecil, maka komputer hanya menunjukkan 6 angka 0 ini. Itu informasi energinya bisa dibaca di bagian bawah. Kemudian kita catat energi tadi. Hal berikutnya adalah kita setelah menghitung, kita coba melihat sudut ikat di dalam metana tadi. Kita perbesar dulu gambarnya. Ya, kita atur supaya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya seperti itu. Ya, seperti ini. Kemudian kita pilih. Tadi sudah saya katakan harus aktifkan menu selectnya adalah atom. Select atom dan multiple selection. Kalau itu sudah aktif, maka kita bisa memilih lebih dari satu atom. Misalnya saya mau mengetahui sudut ikatan antara HCH, memilih 3 buah atom. Maka informasinya di bawah itu adalah 109,471 derajat. Nah, pada buku-buku yang kita pelajari,
biasanya informasinya adalah untuk tetrahedral sudut ikatannya atau sudut antara orbital hibridisasinya adalah 109 derajat Celcius. Jadi sudah sangat mendekati seperti teori yang kita sudah miliki. Untuk menghilangkan pilihan ini, maka tinggal kita klik kanan di luar. Hilang. Kita boleh memilih lagi 3 buah atom yang lain. Maka sudutnya sama. Di keempat sudut ini, jadi 1, 2, 3, 4 itu memiliki sudut ikat yang sama, 109,41 derajat, dengan menggunakan teori mekanika molekuler tadi. Apabila kita menggunakan teori yang lebih tinggi, tentu tidak akan sama dengan informasi yang tadi kita sudah baca. Itu untuk menggambar molekul sederhana metana. Molekul ini kita bisa simpan. Kita buat dulu rendering yang bagus. Ya. Nah, warna-warna yang ada ini sudah default dari HyperCam, dari perangkat lunak yang ada. Jadi itu warna itu pun sudah disesuaikan dengan konvensi internasional tentang warna unsur. Misalnya untuk karbon dia hijaunya seperti ini, dan untuk hidrogen warna abu-abu atau grey. Gambar ini kita bisa simpan, terserah kita simpan di mana. Misalnya di komputer saya sudah tertulis latihan untuk HyperCam, misalnya metana. Nah, file dalam software HyperCam kita simpan dengan ekstensi HIN. Itu berarti untuk HyperCam. Kita simpan, ya, suatu saat kita bisa buka kembali. Kalau kita mau menggambar yang lain adalah dengan memilih new, kayak yang tadi sudah hilang. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua.